Jadi terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa saya dan penasihat hukum diberikan kesempatan masing-masing untuk membacakan eksepsi. Dan saya sendiri saya tulis, ini saya tulis tangan di rumah tahanan, ada 27 lembar yang ketika diterjemahkan di dalam buku ini menjadi 20 lembar. Ini menunjukkan suatu spirit yang bekerja untuk menegakkan keadilan. Dan di dalam perspektif ideologis dan historis tadi saya sampaikan bahwa keadilan itu merupakan suatu cita-cita dari seluruh anak bangsa yang merindukan kemerdekaan, yang menjadi suatu semangat. Mengapa para pahlawan bangsa berjuang, mengapa para petani berjuang? Karena untuk mendapatkan keadilan. Sekiranya kita mengabaikan berbagai praktek-praktek ketidakadilan, maka kita sama saja dengan membunuh masa depan kita sebagai bangsa. Karena itulah keadilan itu sangat hakiki, melekat dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, kebangsaan, dan juga keadilan sosial itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers dan kepada seluruh akar rumput partai, anak ranting, PAC, DPC, tetap tenang, terus bersemangat, berikan dukungan loyalitas tertinggi kepada Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara dan menjalankan tugas-tugas internasionalnya. Terima kasih. Hal-hal yang lain nanti di pengadilan ini. Ya nanti di pengadilan. Awas yang duduk. Awas. Semangat abang. Semangat didorong. Gimana? Bentar Pak Roni dulu. Tim penasihat hukum. Ya baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa saya pribadi juga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan eksepsi bersama dengan eksepsi dari penasihat hukum saya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dari seluruh substansi tadi yang disampaikan, ya ternyata dalam seluruh fakta-fakta hukum yang kami sampaikan, intinya bahwa apa yang sudah diputuskan di dalam pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, itulah yang seharusnya dihormatin. Selanjutnya dari penasihat hukum kami persilakan, Bung Roni. Ya, makasih teman-teman bahwa tadi kan kita sudah sampaikan dalam eksepsi ada beberapa catatan koreksi yang kami melihat itu adalah hal yang fatal terkait dengan penerapan pasal, kemudian kronologisnya secara tidak lengkap, kemudian peristiwa yang sudah dipersidangkan dan sudah ingkrah 2020 didaur ulang. Yang perlu kita sampaikan bahwa yang kita melihat titik dari terkait dengan obstruction of justice itu terjadi itu di proses penyidikan, di penuntutan dan pemeriksaan sidang, bukan di penyelidikan. Ya teman-teman, kemudian apa yang disampaikan bahwa telah terjadi obstruction of justice, bahwa handphone saudara Kusnadi yang didakwakan, bahwa apa yang disampaikan oleh JPU, handphone tersebut disita oleh KPK, penyidik KPK. Jadi tidak ada dalam hal ini menghilangkan barang bukti atau merintangi penyidikan. Kemudian hal-hal yang lainnya saya pikir bahwa suap sudah pernah diuji, sudah pernah diperiksa secara utuh dan sudah disampaikan bahwa uang tersebut adalah dari Harun Masiku. Mungkin poin-poin ini yang kita sampaikan supaya jelas di publik bahwa
apa yang sedang kita jalani ini adalah bentuk dari proses penegakan hukum yang kita juga memperjuangkan keadilan untuk Sekjen PD Perjuangan. Karena apa? Ini bisa terjadi sama siapa saja apabila penegakan hukumnya secara urak-urakan, tidak sesuai dengan KUHAP, dan kita lihat apalagi dengan muatan politis. Kami harapkan ini tidak terjadi kepada masyarakat kecil. Terima kasih. Tadi kan sempat disebut juga adanya intimidasi dari pejabat negara agar tidak memecat Jokowi sebagai kadernya. Itu siapa Mas, dan intimidasi apa saja yang diberikan begitu? Ya teman-teman, nanti kan ada agenda pembuktian. Pembuktian itu nanti kita akan ungkap, karena di muka persidangan lebih kita pikir bahwa sah secara hukum ya. Nanti kita akan sampaikan bukti-bukti tersebut. Ini kan rangkaian persidangan ini kan masih panjang. Kita mohon doanya, dukungan dari masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih kehadirannya semua. Salam. Disebarluaskan eksepsi saya. Soal Febri. Ya, Febri. Lagi Bang. Kita tadi sudah sampaikan eksepsi. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa meluruskan atas dakwaan yang menurut kami dakwaan yang mengada-ngada yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Ini untuk mengklirkan peristiwanya dan meluruskan kronologisnya bahwa apa yang dituduhkan kepada Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto tidak benar. Nanti akan disampaikan oleh Mas Febri. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Tadi eksepsi yang kami sampaikan itu sekitar 130-an halaman ya, dengan berbagai poin yang bisa kita simak bersama. Tapi saya ingin sampaikan poin-poinnya secara sederhana. Pada dasarnya kami mengidentifikasi dan sudah menuangkan di eksepsi ada 15 persoalan dalam eksepsi tersebut. Persoalannya kalau di klaster ada 3 klaster. Satu, persoalan dalam proses sebelum dakwaan ini, yaitu tentu dalam proses penyidikan. Yang kedua, persoalan pada dakwaan itu sendiri. Dan yang ketiga, kekeliruan penerapan pasal 21 obstruction of justice. Jadi pada dasarnya 15 persoalan yang diklaster menjadi 3 isu besar tadi.